Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Kalau para raja, para tokoh zaman dulu itu kalau misalnya ada masalah besar misalnya, itu biasanya mereka mengundurkan diri sebentar untuk melakukan tirakat ini. Kalau di Jawa itu ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, dan lain sebagainya. Jadi laku tirakat ini untuk menjernihkan diri, menenangkan batin, menyetabilkan jiwa, sehingga bisa mungkin ketemu jalan keluar, semakin jernih membaca persoalan, semakin sadar kita akan rahasia-rahasia yang tidak kelihatan kalau kita terlibat terus-menerus di tengah kancah hidup ramai. Nah, ini gunanya tirakat. Terhadap apapun, siapapun, atau tindakan apapun, jangan mencela. Nah, kalau nasihat untuk tidak sombong kita sering mendengar, cuma kita jarang dengar jangan mencela ini. Karena jangan mencela itu bagian dari kemampuan kita menahan diri. Jadi kemampuan kita mengendalikan diri. Sama seperti yang ketiga, jangan tergesa memuji kalau belum jelas kebaikannya, dan jangan memuji berdasarkan kesenangan kita saja. Nah, ini kita juga sulit. Jadi biasanya kalau sudah friend, sudah sahabat, sudah kelompok kita, golongan kita, itu kita pinginnya muji terus. Padahal kan kita sering diberitahu kalau dipuji orang hati-hati ya, jangan-jangan jadi racun. Loh, kita yang mudah muji ini kita tidak sadar, kadang-kadang kita ini jadi racun bagi mereka. Kadang-kadang pujian kita yang tidak pada tempatnya membuat orang jadi lambat, membuat orang jadi tidak bergerak lagi, membuat orang mungkin merasa puas, merasa benar atas sesuatu yang mungkin tidak pas. Jadi justru beliau, Pak Kubone, menasihati, yuk latihan menahan diri, tidak memaki dan tidak obral pujian yang tidak perlu. Karena kadang-kadang kalau kita itu terlalu obral pujian, mungkin lama-lama orang juga enak juga dengan kita, niten itu, alah mesti basa-basi, alah mesti tidak serius, gitu. Jadi karena kita sendiri terlalu obral, jadi tidak lah ya, yang proporsional saja. Kalau layak dipuji, dipuji secukupnya. Kalau ada yang mau dikritik, ya dikritik, disampaikan ketidaksetujuan kita, tidak lewat caci maki, tidak lewat cela-mencela. Nah, ini juga menasihatkan beliau, jangan suka di muka tetapi memusuhi di belakang. Nah, ini juga kadang-kadang kan kita merasa, wah orang Jawa itu kadang-kadang tidak kelihatan di depan senyum tapi di belakang maki-maki. Sebenarnya tidak begitu. Jadi wong Pak Kubone juga menasihatkan, enggak, ya kita harus jujur. Jangan hanya kelihatan indah di bagian depan tapi di belakang maki-maki. Kalau kita memang sayang dengan sahabat kita, saudara kita, teman kita, ya kita tidak akan melakukan pencitraan yang tidak perlu. Kalau kita memang peduli dengan mereka, ya kalau mereka memang tidak cocok, tidak sesuai, ya kita ingatkan. Meskipun dengan cara yang baik. Tidak di depan kita senyum setuju, bagus itu Mas Abu, luar biasa itu. Padahal nanti di belakang, oh itu kajian kayak gitu saja misalnya. Nah, ini kan menunjukkan kita tidak sayang ini dengan Mas Abu. Kalau ada yang tidak cocok boleh disampaikan, tidak sesuai boleh disampaikan, tidak masalah. Untuk perbaikan. Tapi kalau di muka kita memperlihatkan baik-baik, di belakang ngomong jelek apalagi memusuhi, itu menunjukkan kita tidak saling sayang, tidak saling peduli. Nah, ini justru laku bagian dari tirakat, kemampuan kita mengendalikan diri. Jadi mengendalikan diri itu tidak semata menahan ke belakang, tapi menahan keluar juga. Jadi gimana kita tidak memuji yang tidak perlu, gimana kita menampilkan secara jujur. Kalau memang iya, ya iya, kalau tidak, ya tidak. Kemudian tidak obral celaan. Jadi tidak obral gampang mencela. Hari ini kan kita sering terprovokasi oleh misalnya medsos-medsos yang isinya mencela. Kita tidak sadar ikut-ikutan mencela.
Nanti ada penjelasan, jangan sampai keruhnya jiwa orang lain membuat keruh juga jiwa kita. Hari ini sering begitu. Jadi orang lain ini keruh sekali, dia isinya maki-maki, tapi cukup di dia. Tugas kita kalau bisa membersihkan. Jangan sampai kita ikut-ikutan jadi keruh. Kadang-kadang kan kita ini ada orang, misalnya tadi contohnya memaki-maki, itu kan menunjukkan kekeruhan jiwa. Karena kita tidak kuat, tidak tahan, kita ikut maki-maki. Padahal semula kita sebenarnya ya tidak concern dengan itu. Nah, ini namanya kekeruhan jiwanya dia, membuat jiwa kita juga jadi keruh. Jadi gelapnya jiwanya dia membuat kita juga ikut gelap. Kita ikut maki-maki akhirnya. Jadi itu seperti kegelapan yang kita tutup lagi dengan kegelapan. Makanya orang Jawa itu punya prinsip yang sangat diyakini, yaitu Surodiro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti. Surodiro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti itu kebaikan. Jadi kelurusan itu pasti nanti akan menang atas kejahatan. Jadi segala angkara murka pada akhirnya akan lebur, akan hancur oleh kebaikan. Jadi seperti apapun orang salah, orang buruk, tetap kita yakin mari melakukan yang baik-baik. Pasti kebaikan ini akan menang, akan unggul. Dia akan membuat keburukan akan lebur. Kalau pakai hadis itu ya innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Jadi kebaikan-kebaikan akan menggusur keburukan. Maka Bapak Ibu kalau hari ini lihat di medsos kok banyak yang buruk-buruk, caranya bukan kita tabrak dengan yang buruk yang lain, tapi kita banyakkan kebaikan-kebaikan dari kita. Kalau banyak posting-posting yang merusak, ya kita tandingi dengan postingan-postingan yang positif, mendinginkan, semakin banyak. Itu innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Surodiro Joyo Ningrat lebur dening pangastuti. Nah ini bagian dari tirakat. Nah ini juga kita dinasehati untuk jangan sok tahu. Jadi ojo kakean sanggup durung weruh tuture angupruk. Jangan mengaku bisa, belum tahu tapi banyak bicara. Nah ini mengkhawatirkan. Jadi berceloteh menganggap dirinya seolah-olah tahu sendiri, merasa banyak orang akan memujanya, padahal yang tahu akan membuang muka. Nah ini menarik ya, kalau kita nanti Bapak Ibu boleh share di Instagramnya masing-masing. Hari ini bisa menyindir banyak orang di medsos, Instagram, Twitter. Jadi tidak tahu ngaku tahu, ngomongnya banyak, padahal dia belum tahu. Seolah-olah hanya dia yang tahu, yang lain tidak tahu. Dia merasa banyak orang akan memujanya, padahal orang yang tahu, misalnya ahlinya yang tahu, itu akan membuang muka. Kenapa? Menertawakan dia. Wong yo bukan ahlinya kok ngomong dan tidak pas lagi, tidak cocok lagi ya. Ini namanya sok tahu. Jadi Pakubuwono Sekawan mengkritik jangan mengaku bisa, belum tahu tapi ngomongnya paling banyak. Berceloteh menganggap dirinya seolah-olah tahu sendiri, merasa banyak orang akan memujanya, padahal yang tahu akan membuang muka. Nah ini menarik ya, meskipun dari zaman Mataram ternyata masih relevan nasihat-nasihat dari nenek moyang kita ini, meskipun zamannya berubah. Ternyata yang berubah itu mungkin hanya fasilitas-fasilitas, media-medianya. Mentalitas orangnya masih banyak yang tidak berubah. Sehingga nasihat-nasihat dari beliau-beliau nenek moyang kita ini masih saja relevan. Baik, jadi orang yang melakukan tirakat ini bukan orang yang sok tahu. Nah, disebut juga di situ ada 4 cacat besar bagi orang yang melakukan tirakat. Yang pertama adalah madat.
Madat ini sebenarnya makna letterleknya itu seperti orang candu, seperti orang kalau hari ini mungkin narkoba. Nah, orang madat itu maksudnya orang yang malas, orang yang tidak peduli dengan hidupnya sendiri, orang yang tidak mau ngurusi hidupnya. Jadi hidupnya hancur, hidupnya rusak, dia tidak peduli, nyari enaknya saja. Pada akhirnya dia akan jadi tontonannya orang lain. Jadi ini cacat pertama. Jadi Bapak Ibu semoga tidak punya karakter madat. Karakter madat itu orang malas yang tidak mau ngurusi hidupnya, dan pada akhirnya dia jadi tontonan orang lain. Sumbernya orang lain hibah rasan-rasan tentang kita. Nah, ini karakter pertama. Ini dia jadi cacat. Yang kedua main. Main ini cirinya orang judi. Orang judi itu punya dua ciri. Yang pertama licik. Segala strategi akan dia tempuh asal menang. Dan yang kedua, pada akhirnya dia akan menghabiskan yang dia miliki. Jadi konsumtif. Orang judi ini kan menghabiskan hartanya. Ini cacat kedua, main. Orang yang dilibat dengan permainan, mentalnya pasti mental yang licik. Tidak mungkin dia menjalani tirakat, sama seperti orang madat tadi. Yang ketiga Durjono, atau pencuri, atau maling. Maling adalah, memang letterleknya orang yang ngambil miliknya orang lain. Tapi dalam konteks tirakat, maling ini definisinya adalah orang yang di pikirannya adalah apa yang dimiliki orang lain. Jadi kalau kita sibuknya adalah orang lain sudah punya ini, sudah punya itu, gimana caranya aku bisa dapat itu, gimana. Nah, ini mental seperti maling. Dia tidak puas dengan miliknya, dia menginginkan miliknya orang lain. Kapan aku dapat seperti itu, kapan aku ingin jabatan itu, kapan aku ingin harta itu, kapan aku ingin. Nah, ini mental maling. Jadi kalau yang ada di pikirannya hanya itu, tidak mungkin dia bisa melakukan tirakat, mencapai level kemuliaan hidup, memahami rahasia hidup. Nah, itu ciri ketiga. Ciri keempat, mental rentenir. Ya, rentenir ini makna letterleknya orang yang riba kalau bahasa agamanya. Tapi maksudnya adalah orang yang cari untung saja, tidak pernah puas. Jadi dalam hidupnya yang penting saya untung, yang penting saya untung, itu saja. Tidak pernah bersyukur. Tidak ada titik dalam kepemilikan hartanya. Kayak dia mikirnya aku harus untung terus. Nah, ini gaya rentenir. Jadi orang malas, orang licik, orang yang mencari untung saja, dan orang yang menginginkan yang dimiliki orang lain, ini akan sulit menjalani tirakat. Jadi dalam dirinya ada cacat-cacat besar. Nah, ini yang dipesankan oleh Pakubuwono. Jadi ini bagian dari yang harus kita hati-hati. Nah, Pakubuwono juga memesan dalam surat Lurang Reh itu jangan meninggalkan syariat. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang mungkin kemarin-kemarin agak salah paham, orang Jawa yang kebatinan itu mesti meninggalkan syariat, tidak mau agama. Mungkin ada tertentu, tapi secara umum di pokok-pokok ajaran Jawa itu tidak ada suruhan untuk meninggalkan syariat. Bahkan dia bagian dari laku tirakat. Kata beliau, perintah Tuhan yang memerintah kepada nabinya berada dalam dalil dan hadis tempatnya. Jangan ada yang menyepelekan. Rasakanlah hingga paham. Nah, ini bedanya. Kita selama ini kan hanya membaca dan memahami saja. Tapi kalau beliau, yuk didekati dengan lebih dalam. Rasa dari dalil dan hadis.
sehingga menjadi terang hatimu. Jadi dalil itu, Quran dan hadis itu ya jangan sekedar dibaca, dipahami, diinternalisasi. Ini namanya masuk aspek rasa. Makanya Rasulullah itu ketika ditanya seperti apa sih akhlaknya Nabi itu, terus dijawab oleh Aisyah istri beliau, karena khuluquhu Al-Quran. Jadi Rasulullah itu ya akhlaknya ya Al-Quran itu. Berarti apa? Menghidupkan Al-Quran dalam keseharian. Jadi tidak sekedar memahami dalil, tapi menghidupkan dalil, menghayati dan menjalankannya. Inilah yang dimaksud jangan meninggalkan syariat. Jadi bagian dari kita melakukan tirakat itu ya kita ibadah, tidak meninggalkan syariat. Bahkan di pupuh itu dilanjutkan setelah ngomong tentang syariat, tidak mudah memang manusia itu hidup jika tidak memahami hidupnya. Hidupnya bagaikan seekor kerbau. Bahkan mungkin lebih baik seekor kerbau, karena dagingnya halal jika dimakan. Sementara dagingnya manusia itu kalau dimakan haram. Maksudnya apa? Kita ini kalau hidupnya tidak serius, tidak asal-asalan saja, ya kita ini setara seperti kerbau saja, kayak binatang. Bahkan mending kerbau itu dagingnya masih bisa dimakan, masih ada manfaatnya. Semales-malesnya kerbau, tidak ada gunanya kerbau itu masih ada manfaatnya dagingnya lah. Kalau manusia, kalau dia males sudah tidak ada gunanya, tidak ada lagi yang bisa diambil manfaat dari dia. Jadi itu sindirannya Pak Kubono gitu. Jadi memang nggak gampang, tidak mudah manusia hidup, kata beliau. Kita kan mungkin mengeluh, waduh kok sulit ya jadi manusia ini, kok aturan macam-macam. Lah iya ya memang begitu hidup, nggak sederhana. Pantesan Quran bilang seperti binatang ternak ya Mas Faiz ya. Iya, jadi kita ini bisa lebih rendah dari binatang. Nah ini menarik, lebih rendah dari binatang itu dari seandainya ditafsir sederhana, kadang-kadang binatang pun sejelek-jeleknya dia masih ada gunanya, seperti kerbau tadi dagingnya masih bisa dimakan. Kalau manusia sudah jahat, sudah jelek, sama sekali tidak ada yang bisa dimanfaatkan dari dirinya. Nah, jadi ini tahap selanjutnya. Jadi tirakat itu kita harus tidak meninggalkan syariat. Nah, kemudian ada banyak. Sebenarnya saya ambil beberapa. Jadi ini sebenarnya ciri dari mentalitas Jawa. Jadi orang yang menjalani tirakat sesuai ajaran Jawa itu dipesankan antara lain begini oleh Pak Kubuwono. Yang pertama, jangan angkuh, tinggi hati atau sombong. Yang kedua, jangan bengis, wewenang-wenang. Yang ketiga, jangan lengus. Lengus itu tidak ramah. Kalau orang Jawa menyebutnya sumana atau semana. Kadang disebut gerapiak, jadi menyenangkan kalau diajak berkomunikasi. Lawannya lengus. Jadi kalau ada orang diajak komunikasi kok tidak enak, kalau ditanya bikin kita mules misalnya, itu lengus namanya. Ditanya enak-enak kok jalan kaki saja mas misalnya, yo memang enak, apa bisa merangkak misalnya, itu kan jawabnya tidak enak. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan misalnya, itu kan jawabnya tidak enak. Itu jawabnya agak, nah, itu namanya lengus. Diajak ngobrol santai tidak bisa. Atau lanas. Lanas itu berangasan, pemarah. Ini bukan karakter Jawa. Langar itu kasar. Lancang juga tidak boleh, mendahului yang bukan wewenangnya. Tidak boleh juga calak. Calak itu perkataan orang lain atau mendahului perkataan orang lain. Tidak boleh juga ladak. Ladak itu menyusahkan orang. Tidak boleh cumalonong. Cumalonong itu selonang-selonong. Jadi
menyela-nyela, menyelonong yang tidak pada tempatnya. Tidak boleh ngedak. Ngedak itu tidak nganggap orang. Jadi orang, mungkin ada orang bertamu ke rumah kita, misalnya kita tidak nganggap dia, kita anggap dia tidak ada. Atau ada kumpulan berapa orang, ada orang tertentu yang kita cueki, itu namanya ngedak. Kemudian jangan ngepak. Ngepak itu menghina. Kemudian jangan jahil. Jahil itu usil. Jangan poro padu, suka bertengkar. Dan jangan poro wadul, suka mengadu. Kejelekannya sana kita sampaikan ke sini dan lain sebagainya. Ini kalau dalam bahasa saya, seperti inilah caranya orang Jawa memanusiakan orang lain. Jadi kita kan sering bertanya, gimana sih kita memanusiakan manusia yang lain? Itu teorinya banyak. Cuma kalau di serat ini ditunjukkan secara praktis. Seperti inilah kita memanusiakan manusia yang lain. Dengan cara tidak sombong, tidak sewenang-wenang, semanak, tidak pemarah, tidak kasar, dan lain sebagainya. Ini bagian dari tirakat kita. Untuk sampai pada keutamaan. Kemudian jangan lupa juga tetap terbuka untuk menerima nasihat. Ini beliau mengkritik sebenarnya pada anak-anak muda. Para muda zaman sekarang ketika diberi nasihat yang baik, jarang yang mau mendengarkan. Disambi dengan sikap semaunya. Tidak mau meniru, justru membalas, menasehati. Karena merasa telah mahir. Nah, ini adik-adik kita itu mungkin kan sering nonton YouTube, nonton macam-macam, itu merasa lebih pintar dari orang tuanya. Jadi kadang-kadang kalau diberi nasihat malah ganti menasehati. Jadi ganti nuntun orang tuanya seolah-olah dia lebih paham. Itu dikritik oleh Pakubuwono. Kata beliau, janganlah bersikap seperti itu. Jika ada orang berbicara, dengarkanlah isi pembicaraannya. Isi yang baik pakailah, dan buanglah isi yang jelek. Cernalah di dalam batin. Jangan seperti budinya anak-anak muda tadi, anak-anak muda yang kalau dinasehati malah bales. Jadi yuk kita dengarkan saja, siapapun yang bicara ngomong kita dengarkan. Kalau cocok baik kita pakai, alhamdulillah. Kalau tidak cocok ya sudah, kita buang, tidak kita pakai. Jadi dan dicerna dalam batin. Jadi ini sebenarnya sering kita dengarkan nasihat seperti ini. Mungkin tinggal menjalankannya, mengingatkannya pada adik-adik kita dan anak-anak kita. Baik, nah ini juga pesan beliau. Ya karena kita dilarang untuk hidup asal-asalan, sebelum mengambil keputusan tentang sesuatu, perhatikan 4 hal ini. Kita harus melakukan deduga, yang kedua prayoga, yang ketiga watoro, dan yang keempat reringo. Deduga itu mengukur hasilnya, akibatnya, efeknya. Jadi saya mau ngambil keputusan ini kira-kira efeknya apa ya, akibatnya apa ya. Kalau kita melakukan ini namanya orang yang tahu deduga. Jadi mengerti, mempertimbangkan efek. Makanya kalau ada orang sembrono, itu kalau di Jawa sering disebut orang duwe duga. Jadi tidak bisa ngukur, mempertimbangkan perbuatannya. Nah yang kedua prayoga. Prayoga itu mampu milih di antara berbagai alternatif tindakan. Jadi saya bisa ini, bisa itu, ini saja deh yang saya ambil, namanya prayoga. Prayoganipun, nah kalau Bapak Ibu dengar istilah ini berarti sebenarnya ada banyak pilihan, tapi ini yang lebih utama, itu namanya prayoga. Ada watoro. Watoro itu berarti pendapat orang, adat, kebiasaan yang sudah berjalan, ini namanya watoro. Sebelum kita memutuskan sesuatu, ya harus
melihat juga situasi, melihat juga mungkin ada orang punya pendapat lebih baik, melihat tradisi yang sudah berjalan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir reringo. Reringo itu hati-hati, diulang sekali lagi difikirkan sebelum benar-benar diputuskan. Nah, ini rumus. Jadi ini sebenarnya kalau yang kuliah di kampus-kampus mungkin sering dapat pelajaran problem solving, decision making, dan lain sebagainya. Cuma ini khas Jawa. Jadi kita tidak kalah, kita punya banyak konsep-konsep semacam itu yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh motivator hari ini. Itu ternyata kita punya banyak juga dalam adat tradisi Jawa. Nah, terakhir, kalau sudah tinggi, nah ini justru kalau orang Jawa itu kan sering menggunakan ilmu padinya. Jadi sikap manusia tingkat utama adalah tidak mau menyaingi kepandaian sesamanya. Jadi maksudnya tidak ingin perlombaan, tidak ingin kontes siapa yang paling sakti, siapa yang paling unggul, siapa yang paling baik, tidak punya niat itu. Fokusnya hanya berguna bagi siapa saja. Amiguno ing aguno. Setiap yang dikerjakan harus menguntungkan orang lain. Jadi kalau kita naik sampai tinggi setelah tirakat itu kan kita mencapai level makom manusia utama yang tinggi. Fokus kita hanya satu, yaitu amiguno ing aguno sasolahe kudu bagi. Jadi berguna bagi siapa saja, apa yang dikerjakan harus menguntungkan orang lain. Pintere ben alimi, jadi tidak memamer-mamerkan kepandaiannya. Bodone binokok ngayun, jadi tidak masalah orang menganggapnya bodoh, tidak masalah orang meremehkan. Jadi pamriye dan ino. Jadi ojono ngarani bangkit sukolilo dan ino sapodo-podo. Jadi jangan sampai kemudian dia karena pamer terus diposisikan oleh masyarakat sebagai tinggi, akhirnya jadi sombong. Justru orang yang sudah nyampe level utama itu ikhlas, meskipun dihina oleh sesamanya, karena dia fokusnya tidak di situ. Fokusnya tidak pada ketinggian dirinya, tapi fokusnya pada manfaat yang dia berikan pada orang lain. Jadi justru ciri orang yang makomnya sudah puncak, sudah tinggi, itu dia tidak memperlihatkan kepandaiannya, tapi fokus pada bagaimana dia berguna, bermanfaat untuk orang lain. Meskipun mungkin orang menganggapnya rendah, orang meremehkan dirinya, tidak masalah. Dia ikhlas saja, yang penting fokusnya adalah bagaimana dia bisa menguntungkan orang lain. Jadi ini kalau memang sudah nyampe makom yang tinggi. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ini sedikit penjelasan tentang gaya hidup tirakat yang terkenal sekali dalam budaya Jawa.